Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Aturan perjalanan internasional bagi WNI maupun WNA yang akan masuk ke Indonesia kini kembali diperbaharui. Dalam surat edaran Satgas nomor 20 tahun 2021 dan SK Kasatgas nomor 14 tahun 2021, pemerintah mempersingkat durasi karantina menjadi 5 hari. Pemerintah kembali memperbaharui kebijakan terkait pelaku perjalanan internasional yang akan masuk ke Indonesia. Kebijakan tersebut tertulis melalui surat edaran Satgas nomor 20 tahun 2021 dan SK Kasatgas nomor 14 tahun 2021 tentang perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito memaparkan adanya beberapa perubahan dalam aturan baru perjalanan internasional, mempersingkat durasi karantina menjadi 5 hari, waktu pelaksanaan tes ulang kedua RT-PCR di hari keempat karantina, dan pengaturan pintu masuk WNA yang ingin berwisata ke Indonesia melalui Bali dan Kepulauan Riau. Selain prasyarat administratif perjalanan seperti kartu vaksin dan hasil PCR negatif, pelaku perjalanan juga harus menyertakan visa kunjungan singkat atau izin masuk lainnya, bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan minimal pertanggungan $100.000 yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19 dan bukti konfirmasi pemesanan, serta pembayaran tempat akomodasi selama menetap di Indonesia. Kasus WNI yang meninggalkan masa karantina di Wisma Atlet sebelum waktunya, maka pemerintah memastikan bahwa proses hukum sedang berjalan. Satgas menjunjung tinggi penerapan aturan yang berlaku dan menegakkan kedisiplinan untuk melindungi keselamatan masyarakat. Kepada seluruh pelaku perjalanan internasional, kami minta untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan dan jangan melanggar karena akan dikenakan sanksi yang tegas. Baik, untuk membahas lebih lanjut seperti apa kemudian aturan baru tersebut, apa yang harus kita garis bawahi bersama, kita akan berbincang di Hal Indonesia kali ini. Sudah bergabung bersama saya, Dr. Alexander Ginting, selaku Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat pagi, Dr. Alex. Salam sehat, dok. Selamat pagi, salam sehat. Baik, dokter, dari dua aturan tadi, SK dan juga surat himbauan dari Satgas, apa yang harus digarisbawahi oleh mereka yang melakukan perjalanan internasional, baik WNA ataupun WNI yang kembali dari negara lain ke Indonesia? Yang pertama adalah bahwa siapapun orang yang datang ke Indonesia ataupun orang Indonesia yang pergi ke luar negeri dan mereka yang datang ke sini baik WNA maupun WNI harus menyadari bahwa kita masih dalam situasi pandemi. Itu nomor satu. Terus kemudian yang kedua, di Indonesia ada instrumen dalam rangka penanggulangan COVID-19 yang kita kenal dengan PPKM. Dan PPKM itu memang sudah membaik. Dan ini baru aja diperpanjang. Ya. Ada yang level 1, ada yang level 2, kecuali di Kalimantan Utara level 3. Jadi artinya ini harus dipahami oleh mereka yang datang ke Indonesia untuk melihat daerah-daerah tersebut. Dan yang kedua, bahwa dalam kedatangan baik WNA maupun WNI ada aturan yang diberlakukan, yaitu surat edaran Satgas tentang bagaimana protokol perjalanan bagi orang yang masuk ke Indonesia dari luar. Dalam hal ini tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu tentang dia tidak lagi dalam keadaan sakit, tidak bergejala, dan kemudian tes PCR-nya negatif, dan itu masih valid, dan kemudian sudah vaksinasi, dan bersedia untuk masuk di karantina. Ya, kalau kemarin itu, minggu lalu itu masih 8 kali 24 jam, maka sekarang ini sudah 5 kali 24 jam. Dan kemudian juga harus mau mendaftarkan di e-hack dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang sudah internasional. Dan dalam hal ini, semua mereka ini punya ketentuan di dalam penempatan karantinanya. Yeah. Bagi pekerja migran Indonesia, pelajar mahasiswa Indonesia, dan atau mereka yang bertugas di luar negeri oleh karena dinas kepemerintahan, maka begitu pulang mereka ditempatkan di Wisma Pademangan. Yeah. Jadi ini satu tempat karantina yang memang disediakan, difasilitasi oleh pemerintah untuk ketiga kelompok tersebut. Tapi bagi mereka yang di luar kelompok tersebut, misalnya dia jalan-jalan atau kepentingan bisnis, dia dari private sector, maka sudah ditempatkan hotel akomodasi yang direkomendasi oleh Perhimpunan Hotel
dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Kementerian Kesehatan yang mengurusi karantina. Jadi ini sudah direkomendasi. Ini adalah tempat yang berbayar, yang sudah direservasi dan ditanggung oleh mereka yang menginap di tempat karantina tersebut. Dan kemudian juga memang harus disiapkan juga jaminan asuransi bagi mereka yang datang dari luar negeri, khususnya WNA. Jadi inilah yang harus dipenuhi, dan ini tidak boleh dilanggar. Dan dalam hal ini, begitu mereka sudah tiba di Indonesia, sesudah melaksanakan proses imigrasi, ada beberapa checkpoint yang harus dilakukan. Dari mulai checkpoint 1 sampai checkpoint 9. Ini semua checkpoint dikawal, didampingi, sehingga penumpang itu bisa diarahkan. Mulai dari melewati imigrasi, kemudian melewati KKP, kemudian mengambil bagasi, kemudian menjalani proses bea cukai, sampai dengan registrasi di mana di bandara itu ada help desk untuk hotel karantina, kecuali bagi mereka yang tadi dinas kepemerintahan. Kemudian ada lagi checkpoint 8, menjalani pendataan identitas dan lokasi karantina, dan ini melibatkan Satgas, dan Satgas di bandara itu ada unsur Polri, ada unsur TNI, ada unsur kesehatan, dan unsur sebagainya. Dan kemudian penumpang dijemput oleh bis yang sudah ditetapkan dan didampingi dan dikawal sehingga sampailah di tempat karantina. Dan di tempat karantina juga ada tim yang akan mendampingi dan mengawal mereka. Oke, baik. Ada kemudian beberapa pelajaran dan juga kasus yang terjadi di Indonesia di mana kita miss ketika keluar bandara sampai dengan hotel, ini kan area-area yang terkadang sulit tercover oleh teman-teman. Terus kemudian juga ketika sampai di hotel, ada beberapa juga kasus mereka bisa kemudian pergi ke area-area lain gitu di luar area karantina. Berbeda dengan Singapura yang mereka menggunakan tracking, Dr. Alex. Bagaimana kemudian kita mensiasati ini, Dok? Apa yang harus diperhatikan oleh pengelola masing-masing di tempat karantina mereka gitu? Karena kalau hotel rasa-rasanya kan hanya diawasi oleh Satgas lokal atau Satgas wisata yang juga dibentuk oleh para pelaku usaha ini, Dok. Ya, jadi kalau kita lihat di checkpoint pertama, mereka kan mengisi data diri, data penerbangan melalui aplikasi yang sudah disiapkan melalui kios mesin yang ada di bandara. Terus kemudian di checkpoint kedua, mereka ini akan melakukan dokumentasi kesehatan. Dan dalam hal ini sudah dicatat di mana apakah mereka masuk di Pademangan atau mereka di luar Pademangan. Dan pada checkpoint ketiga ini penumpang sudah didata. Dan kemudian keempat imigrasi. Dan kemudian di dalam checkpoint ketujuh mereka akan reservasi bagi mereka yang di luar Pademangan. Di sini kuncinya. Jadi artinya di checkpoint 7 itu ada beberapa opsi akomodasi yang sudah disiapkan. Berdasarkan ini sudah terkoneksi terhadap karantina yang sudah ditetapkan pada saat mereka melakukan registrasi. Dan kemudian pada checkpoint 8 melakukan pendataan identitas dan kemudian ada lokasi karantina, maka di sini petugas Polresta bandara sudah mendampingi dengan baik. Jadi oleh karena itu di checkpoint 9 mereka ini dikawal dengan bis yang sudah ditetapkan dan kemudian diantar. Nah kemudian bagaimana di hotel? Ini di hotel memang beberapa kali memang ada temuan saat pada mereka keluar dari hotel ataupun jajan, beli makanan dan sebagainya, yang semua ini tidak diperkenankan. Dan sebenarnya dari pihak hotel sendiri, termasuk security dari hotel dan Satgas di situ sudah berkali-kali dilakukan coaching, dan ini sebenarnya sudah lebih baik daripada yang lalu-lalu. Tapi tetap saja ada celah. Ini semua celah ini terjadi oleh karena memang ada tawar-menawar dari penumpang itu sendiri, dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sebenarnya kita mensosialisasikan juga kepada masyarakat bahwa mereka di karantina, satu adalah untuk mencegah supaya mereka tidak sakit, dan yang kedua untuk mencegah supaya mereka tidak membawa penyakit. Jadi ini juga harus menjadi kesadaran bagi mereka. Dan bagi mereka yang jalan-jalan ke luar negeri, harap dimasukkanlah 5 hari karantina itu jadi itinerary. Jadi jangan seolah-olah begitu pulang dari Amerika, begitu mendarat di bandara, kaget, shock. Jadi kalau misalnya mereka berangkat sekarang dari Jakarta ke Washington, kemudian mereka ke New York, jalan-jalan, tambahkanlah 5 hari itu sebagai itinerary. Sehingga kita tidak perlu shock begitu sampai di bandara, kenapa kita harus 5 hari seolah-olah dipisahkan dari keluarga. Tidak ada
upaya pemerintah untuk memisahkan mereka dari keluarga. Tapi upaya pemerintah adalah untuk menyelamatkan keluarganya dari Ya, sakit, khususnya dengan varian baru. Ini yang harus diingat. Dan ini yang nggak sampai. oke. Mereka lebih melihat bahwa pemerintah berusaha mempersulit atau memisahkan mereka dari keluarga, memisahkan dari anak-anak. Sebenarnya tidak itu. Yang terjadi adalah pemerintah menjaga keselamatan, kesehatan seluruh warga yang ada di Indonesia. Baik. Dokter Alex, kalau bicara tentang apa dampaknya ketika kemudian masyarakat membuka diri gitu ya kepada wisatawan asing yang belum selesai melangsungkan karantina mereka selama 5 hari. Karena kita tahu seperti misalnya wilayah wisata Bali, wisatawan kan tidak hanya sekali ke sana, bisa jadi mereka sudah kenal dengan orang lokal, sudah kenal dengan pengelola hotel gitu. Apa kemudian yang harus diwaspadai masyarakat terkait itu? Dan juga masyarakat juga tidak pernah tahu bahwa si wisatawan tersebut sudah selesai atau belum melakukan kegiatan karantina mereka gitu. Ya, jadi berbagai regulasi dan dokumen yang ada di dalam penanggulangan COVID ini memang dinamikanya cukup luas dan cukup berkembang. Akibat memang kemajuan teknologi dan kemudian kemajuan perkembangan dalam penanggulangan COVID itu sendiri. Seperti kita ketahui, sebelumnya kita karantina 8 hari. Kemudian sekarang karena kemajuan teknologi, pemeriksaan PCR dan vaksinasi sudah lebih 70% dan berbagai negara juga sudah melaksanakan vaksinasi di Ya. atas 80%, maka dibuatlah menjadi 5 hari. Kecuali dari negara yang memang positivity rate-nya di atas 5% atau di atas 10%. Itu satu kasus yang berbeda. Tetapi bagi negara yang memang vaksinasinya sudah bagus, di bawah positivity rate-nya sudah di bawah 5%, tentu ini mempunyai risiko yang lebih minimal sehingga dia diperbolehkan. Jadi oleh karena itu, yang perlu disampaikan bahwa pemerintah ini adalah negara hukum. Jadi dalam kepemerintahan ini ada undang-undang tentang wabah penyakit menular. Kemudian ada Ya. undang-undang tentang karantina kesehatan. Maka di dalam hal tersebut ada pasal 14 nomor 4, Undang-Undang nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Dan kemudian pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Ini semua dasar hukumnya di mana surat edaran Satgas dan surat keputusan Kasatgas itu disusun. Jadi ini bukan hanya dibuat-buat di karang-karang, tapi ini adalah dalam rangka upaya menjaga keselamatan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Baik, termasuk tadi pemilihan waktu karantina selama 5 hari ini sudah ada pertimbangan yang matang dari teman-teman bahwa waktu untuk karantina 5 hari ini cukup. Baik, Dokter Alex, kita akan sambung nanti ya di segmen selanjutnya. Kita akan berbicara soal mewaspadai lonjakan kasus COVID-19 di libur Nataru nanti. Karena ini diprediksi akan menjadi gelombang selanjutnya di Indonesia. Kita akan bahas nanti pemirsa, usai jeda tetap bersama kami di Halo Indonesia.